Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya. Intinya, Tangsan mendapatkan informasi bahwa tim angkatan ketiga berhasil memburu monster dengan hasil yang cukup baik. Tangsan juga berhasil menemui Xiao meskipun hanya pandang-pandangan. Singkatnya, Tangsan memberikan teknik senjata rahasia tersembunyi yang mirip dengan senjata yang pernah Tangsan berikan ke Dugubo. Tujuannya agar Wu Bingji membantunya untuk mengerjakan misi sparring. Cerita berlanjut dengan Wu Bingji yang diam-diam menemui Tangsan dan menawarkan solusi atas situasinya. Mengerjakan misi sparring di usia 10 tahun tentu akan menimbulkan kecurigaan. Namun Wu Bingji memberikan jalan lain, yaitu masuk ke Akademi Carry bukan sebagai petarung melainkan sebagai pekerja biasa. Karena tempat akademi itu diawasi oleh Zhang Haosuan, maka posisi Tangsan bisa disesuaikan. Jika tidak bisa sparring, menjadi tukang sapu pun tidak masalah selama ia bisa di sana dan belajar. Sore harinya, Tangsan menemui Zhang Haosuan. Ia menyatakan niatnya untuk mengamati lingkungan akademi, mencari transformasi Dewa Iblis yang kuat dan cocok untuk dirinya. Dengan ranah kultivasi yang sudah mencapai tingkat 6, Tangsan merasa sudah saatnya menerima kemampuan baru. Ia percaya bahwa semakin tinggi garis keturunan transformasi Dewa Iblis, maka semakin besar pula kekuatannya. Zhang Haosuan menanggapinya dengan sedikit ragu. Ia menyadari bahwa sejauh ini transformasi yang dimiliki Tangsan kebanyakan berasal dari tingkat rendah. Namun Tangsan dengan yakin menjawab bahwa ia bukan hanya mampu menggabungkan transformasi Dewa Iblis tingkat tinggi, tapi juga bisa memodifikasinya. Tanpa ragu, Tangsan menunjukkan salah satu kekuatannya. Dengan seruan rendah, tubuh Zhang Haosuan tiba-tiba berhenti sejenak. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ini adalah transformasi waktu, salah satu yang terbaik dan termasuk dalam tingkatan Dewa Iblis tingkat 2. Tangsan menjelaskan bahwa ia mempelajarinya secara perlahan dari Guli, bahkan menggantikan kemampuan lamanya dengan kekuatan ini. Zhang Haosuan tertegun sejenak. Ia tak menyangka kalau Tangsan mampu menguasai teknik sehebat itu. Belum habis rasa takjubnya, sepasang sayap bercahaya terbentang mengangkat tubuhnya perlahan ke udara. Tangsan tak hanya mampu mempelajari transformasi tingkat tinggi, tapi juga menggabungkannya dengan sempurna. Zhang Haosuan merespon dengan cemas, menyadari dampak besar dari tindakan Tangsan terhadap tatanan dunia. Namun Tangsan dengan serius menjelaskan bahwa yang paling penting bukan dirinya, melainkan seni Suan Tiangong, sebuah metode kultivasi luar biasa yang bisa mengubah nasib umat manusia. Ia percaya bahwa dengan terus bereksperimen dan menguji batas, mereka bisa menemukan cara yang lebih cocok dan membawa harapan bagi kebangkitan umat manusia. Dan ya, Zhang Haosuan yang selama ini merahasiakan seni Suan Tiangong dari organisasi demi melindungi Tangsan dan umat manusia, akhirnya memutuskan untuk mendukung penuh rencana muridnya. Ia mengakui bahwa Tangsan adalah anak yang luar biasa dewasa dan bahkan sempat berpikir apakah Tangsan adalah penyelamat umat manusia yang dikirim oleh autor. Demi membantu penyamarannya, Tangsan diatur untuk bekerja di Akademi Carry sebagai petugas kebersihan, bekerja 3 hari dalam seminggu dan sisanya digunakan untuk belajar serta berlatih di Akademi Penebusan. Jika diperlukan, dia juga bisa keluar untuk latihan tempur. Pada hari ketiga setelah rencana Tangsan disetujui, Tangsan akhirnya memasuki Akademi Carry lewat gerbang kecil yang diperuntukkan bagi anggota klan monster tingkat rendah. Tangsan melangkah melewati sebuah pintu kecil dan segera merasakan suasana yang lebih adem dengan energi spiritual langit dan bumi yang terasa lebih kuat dibandingkan di luar. Di sampingnya, Zhang Haosuan berbisik memperingatkan dengan nada serius bahwa Akademi Carry memiliki status sangat tinggi di kota Carry. Bukan hanya anak-anak bangsawan, tetapi juga keturunan dari keluarga hebat. Banyak dari mereka bahkan berada di atas tingkat dewa. Mendengar hal itu, Tangsan mengangguk patuh, pertanda memahami nasihat gurunya. Di sini, Tangsan teringat kembali saat pertama kali ia bertemu dengan Mei Gongzi, sebuah pertemuan yang sangat beruntung karena memang sudah diatur oleh sang autor yaitu Tang Jia San Shao. Zhang Haosuan kemudian membawanya ke belakang hutan, tempat deretan rumah-rumah rendah yang tersembunyi di balik pepohonan. Di salah satu rumah itu, mereka disambut oleh seorang laki-laki tua yang bernama Lau Mau. Zhang Haosuan
memperkenalkan Tang San dan meminta bantuan untuk mengatur pekerjaannya. Sementara itu, dirinya harus kembali ke kota. Setelah sang guru pergi, Tang San pun memberi salam hormat dan memanggil kakek Mao. Namun pria tua itu menanggapi dengan dingin sebelum mengungkapkan jangan panggil ia dengan sebutan kakek. Terlebih ia dan Tang San bukanlah keluarga. Jika sudah demikian, Tang San langsung memanggilnya dengan sebutan Mao tua. Mao tua mengajak Tang San untuk mengikutinya memasuki sebuah rumah sederhana. Duduk dengan tenang di bangku, Mao tua menatap Tang San dengan serius. Dia berkata bahwa Tang San tahu tempat ini bukan tempat biasa. Bisa bekerja di akademi berarti Tang San sudah disetujui oleh wali kota. Ingat, bekerja di sini berarti Tang San harus patuh pada aturan. Ini bukan hanya soal dirinya, tapi demi keselamatan semua orang di kota ini. Tang San hanya mengangguk menerima setiap ucapan dengan tenang. Kemudian Mao tua melanjutkan bahwa di sini jangan banyak bicara, jangan banyak melihat, dan jangan dengarkan ocehan. Kalau Tang San bisa mengikuti itu, ia tetap bisa bekerja. Kalau tidak, Tang San harus pergi. Meski dinasihati dengan nada keras, Tang San menerimanya dengan lapang dada. Singkatnya, Mao tua kemudian mengajaknya menuju tempat kerja. Dijelaskan bahwa akademi ini memiliki lebih dari 1000 siswa yang dibagi dalam 6 kelas. Tidak ada batasan waktu, semua bergantung pada kemampuan siswa. Jika berbakat, mereka bisa lulus dalam 3 tahun. Namun jika tidak, bisa jadi mereka terjebak seumur hidup. Tang San ditugaskan untuk membersihkan area di depan gedung utama. Mao tua kembali menegaskan bahwa jangan menggunakan transformasi Dewa Iblis saat bekerja. Setelah memberi instruksi, Mao tua meminta Tang San mulai bekerja. Ia mengawasi dari dekat, ingin melihat apakah pemuda ini bisa bekerja dengan baik. Dan ya, meskipun sebenarnya tujuan Tang San bekerja demi menemui Mei Gongzi, namun ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Meski pekerjaan itu membosankan, bagi Tang San itu bukan masalah. Terlebih, ia menyadari bahwa energi spiritual di akademi ini sangatlah kaya. Ia diam-diam mengaktifkan seni Suan Tian Gong, menyerap kekuatan itu untuk memperkuat tubuhnya. Bagi Tang San, bahkan pekerjaan seperti ini bisa menjadi bagian dari perkembangan kultivasinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Tang San mengawali harinya dengan membersihkan lingkungan akademi. Saat Mao tua datang mencarinya, dia terheran memandang alun-alun yang sudah hampir bersih. Sementara Tang San masih sibuk merapikan sisa-sisa sampah. Tepat ketika selesai makan, mereka tidak banyak bicara. Tang San dengan tenang mencuci peralatan makan sebelum bermeditasi untuk memulihkan tenaga. Setelah istirahat 2 jam, ia kembali membawa alat-alat kebersihannya dan melanjutkan pekerjaannya di gerbang utama. Sikap diam Tang San tampaknya membuat Mao tua merasa nyaman dan pandangannya terhadap anak itu mulai berubah. Bagaimana tidak, berdasarkan Tang San yang sangat rajin, ia bisa lebih santai dalam bekerja. Namun yang tidak diketahui Mao tua, ada alasan lain di balik semangat kerja Tang San bahwa ia ingin lebih lama bekerja di alun-alun agar bisa melihat Mei Gongzi. Sayangnya pagi itu ia tidak menemukannya. Meski begitu, Tang San tidak khawatir. Selama ia tahu bahwa Mei Gongzi ada di akademi ini, cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu. Menjelang pulang, Tang San menyelesaikan tugasnya dan berpamitan pada Mao tua sebelum kembali ke akademi. Dalam perjalanan, ia sengaja memperlambat langkahnya, berharap bisa melihat sosok Mei Gongzi. Dengan bantuan mata ungu iblis, ia mengamati dengan cermat, namun keberuntungan belum berpihak padanya. Tiba-tiba ide berlian muncul di benaknya. Ia teringat kemampuan mata rubah langit yang bisa mengendalikan keberuntungan, terutama setelah mencapai peringkat keempat. Tang San berpikir jika ia juga bisa meningkatkan kemampuan mata rubah langit, mungkin keberuntungannya akan meningkat dan peluang bertemu Mei Gongzi pun semakin besar. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk kembali dan mendekati Dubai demi mempelajari lebih dalam. Sesampainya di akademi, tepat saat makan malam, Tang San duduk di samping Dubai dan berbisik. Dubai mengangguk, matanya berbinar penuh rasa penasaran. Sementara itu, Wu Bingji tampak sangat fokus dalam kultivasi. Ia adalah yang pertama selesai makan malam, lalu tenggelam dalam pelatihan akselerasi jarum es. Ia bahkan rela menguras hartanya demi membeli bahan-bahan langka untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Anggota lain dari kelompok Tang San juga terdorong oleh hasil panen kekuatan
kekuatan mereka. Guli berhasil mengalahkan Zhang Zebing dengan metode palu acak. Tak hanya itu, kini kemampuan tempurnya menjadi salah satu yang terbaik di akademi. Setelah makan malam, Dubai mendatangi kamar Tang San. Tang San tersenyum dan menjelaskan bahwa ia ingin tahu seberapa jauh perkembangan kekuatan mental Dubai serta seberapa lama lagi proses pencairan kekuatan spiritualnya. Dubai mengeluh bahwa pencairan kekuatan mental tidaklah mudah, bahkan guru Guan dan gurumu belum berhasil melakukannya. Namun ia merasakan peningkatan saat berlatih menggunakan mata ungu iblis yang diajarkan oleh Tang San. Tang San memperingati Dubai agar tidak terburu-buru dalam membudidayakan mata ungu iblis. Ia menjelaskan bahwa budidaya teknik ini membutuhkan akumulasi yang berkelanjutan karena energi ungu yang telah lama bersarang di mata bisa memberikan tekanan yang berbahaya. Di sisi lain, peningkatan kekuatan spiritual justru sangat bermanfaat. Ia kemudian menawarkan metode kultivasi alternatif dan itu tergantung Dubai mau atau enggak. Bersamaan dengan Dubai yang bingung, Tang San menjelaskan bahwa metode ini mengandalkan konsumsi besar-besaran terhadap kekuatan spiritual sendiri. Dengan menggunakan kekuatan mental semaksimal mungkin hingga habis, proses pemulihannya nanti akan mempercepat peningkatan kemampuan. Menurutnya, metode ini akan efektif baik untuk Dubai maupun Guli. Namun Dubai merasa tidak yakin. Ia mengungkapkan bahwa kekuatan spiritual Guli memang aktif digunakan dan terus berkembang seiring waktu, sedangkan mata rubah langitnya bersifat pasif. Tang San mengangguk memahami. Ia menyimpulkan bahwa mata rubah langit akan menunjukkan efek luar biasa di bawah tekanan atau rangsangan ekstrim dari dunia luar. Namun kondisi itu juga akan membuat Dubai lemah, bahkan bisa membuatnya pingsan seperti yang terjadi sebelumnya. Dubai membenarkan. Ia mengatakan bahwa koma terakhir kali disebabkan oleh konsumsi berlebihan. Namun semenjak ia menembus peringkat keempat, hal itu mempercepat proses pemulihannya. Setelah berpikir sejenak, Tang San mengusulkan ide mengejutkan. Bagaimana jika Dubai dimasukkan ke dalam kondisi hampir mati? Bukankah itu bisa menjadi rangsangan yang cukup kuat? Dubai terdiam sebelum berkata, "Aku tidak mengerti." Seketika itu juga, mata Tang San berkedip aneh. Bersamaan dengan hal itu, Dubai tiba-tiba merasakan sensasi menyengat di matanya. Kemudian Tang San mengulurkan tangan kanannya dan mencengkram dahi Dubai dengan gerakan secepat kilat. Seketika itu tubuh Dubai membeku, dilanda rasa sakit yang luar biasa, seakan-akan hidupnya terancam dan ajalnya telah menjemput. Ia berusaha berteriak, namun tangan Tang San yang satunya lebih dulu mencengkram tenggorokannya. Dalam keterkejutan dan ketakutan, Dubai menatap Tang San dengan penuh ketidakpercayaan. Tang San dengan tatapan tajam sebenarnya tidak berniat membunuh. Ia sedang mengamati reaksi dari garis keturunan tubuh Dubai. Mata rubah langit yang dimiliki bocah tersebut sangat sulit dikembangkan karena warisan darahnya yang tidak murni. Dengan kondisi hidup dan mati, Tang San menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Tianhu berbeda dengan yang lainnya. Kali ini ia tidak menyerap kekuatan darah Dubai, melainkan merasakan resonansi mata rubah langit yang terbangkitkan oleh tekanan hidup. Perubahan mulai terjadi. Tang San pun merasakan fluktuasi dalam aliran energinya sendiri. Bahkan seni Suan Tiangongnya sedikit terganggu, seolah energi asing mulai mempengaruhinya. Saat itu juga mata surgawi Tang San terbuka dan ia melihat pilar udara putih muncul di atas kepala Dubai setinggi 3 kaki. Ia terkejut menyadari bahwa itu adalah ki keberuntungan yang merupakan manifestasi kekuatan nasib seseorang. Di atas kepalanya sendiri juga muncul pilar serupa, meski lebih pendek namun kokoh. Dua pilar itu saling tarik-menarik, bertabrakan dan bersaing seperti pertarungan tak kasat mata antara takdir. Di sini Tang San mulai memahami fungsi sejati dari mata rubah langit, bahwa ia bisa menyatukan ki keberuntungan menyatu dengan ki orang lain, bahkan bisa menarik sedikit keberuntungan orang lain untuk dirinya sendiri. Dan ya, dalam situasi krisis ini ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Senyum tipis muncul di wajah Tang San. Ia melepaskan cengkeramannya dengan perlahan sembari menyerap sebagian kecil kekuatan Dubai. Pilar keberuntungan mereka kemudian menyatu, tumbuh menjadi 5 kaki dan memancar naik ke angkasa. Sekarang hatinya terasa tenang dan yakin. Di dalam dirinya tumbuh keyakinan kuat bahwa esok pagi ia pasti akan bertemu dengan Mei Gongzi. Perasaan itu misterius namun begitu nyata.